bukan berbagi uangnya gitu ya, tetapi bagaimana berbagi ilmunya, berbagi caranya, mengajak orang supaya sama-sama bekerja sama, misalnya begitu. Sehingga berkat itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Shalom Good Readers, hari ini kita mengucapkan syukur karena Tuhan memberikan kita kehidupan dan juga kekuatan sehingga kita bisa melakukan segala aktivitas kita dan kita akan lanjutkan kembali di Mazmur pasal yang ke-67. Tetap semangat juga untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mazmur ini adalah ucapan berkat gitu ya. Dan kita kalau ikut ibadah setiap hari Minggu, maka ibadah itu pasti akan diakhiri oleh doa berkat dari pendeta begitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan bilangan pasal 6 ayat 24 sampai dengan 26, itu adalah mazmur yang agak mirip dengan maksudnya itu adalah doa berkat yang mirip dengan mazmur pasal yang ke-67. Kalau dibandingkan dengan bilangan tadi pasal 6, maka ada 3 aspek berkat, yaitu perlindungan, kasih karunia, dan damai sejahtera. Nah, Mazmur 67 ini juga sama, mengharapkan satu berkat dari Tuhan supaya mereka tetap merasakan kasih karunia Tuhan sepanjang hidup mereka. Tapi Mazmur ini agak berbeda dengan doa berkat yang di bilangan pasal 6 ayat 24 sampai dengan 26 ya. Apa perbedaannya? Bahwa ternyata pemazmur pasal 67 ini mengharapkan bukan saja bangsa Israel yang mendapatkan berkat itu. Karena kalau dalam konteksnya bilangan pasal 6, bangsa Israel yang meminta berkat dari Tuhan. Tetapi Mazmur pasal 67 ini tidak. Tidak hanya bangsa Israel, tetapi seluruh bumi, seluruh bangsa-bangsa mendapatkan berkat dari Tuhan. Kali ini konsepnya memang agak luar biasa, karena memang kalau di zamannya itu, tentunya mereka sangat eksklusif, yaitu meminta bangsa Israel yang jadi berkat begitu ya. Nah, di Mazmur pasal 67 ini, dia mengharapkan bahwa umat Israel itu tidak hanya mendapatkan berkat dari Tuhan, tetapi juga memberkati seluruh bangsa-bangsa. Ini luar biasa bagi saya, karena memang ini adalah satu konsep yang agak sangat berbeda di masa-masanya Mazmur begitu ya. Karena mereka sebagai bangsa yang boleh dikatakan bangsa Israel yang nomaden, lalu kemudian pindah ke tanah Kanaan, pastinya mereka akan mengurusi dirinya sendiri dulu gitu ya, supaya mendapatkan berkat Tuhan sebanyak-banyaknya. Tetapi Mazmur 67 mengingatkan tidak demikian, bahwa mereka juga harus meminta berkat dan memberkati seluruh bangsa-bangsa. Nah, good readers, dari sini kita bisa melihat bagaimana baik itu bangsa, suku, baik itu bahkan sampai ya seluruh bumi begitu ya, kiranya Tuhan memberkati mereka. Dengan kata lain, Mazmur ini melihat jauh ke depan bahwa Tuhan itu bukan hanya Tuhan yang bagi Israel, tetapi Tuhan universal bagi seluruh bangsa-bangsa dan suku-suku. Sehingga bangsa Israel itu harus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saudara, ini bagi saya sih agak unik ya, karena kecenderungan kita adalah bagaimana kita hidupnya diberkati untuk diri kita sendiri. Dan Israel itu sangat memegang hal itu pada waktu itu. Tetapi pemazmur itu berbeda. Berkat itu bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga dibagikan kepada seluruh bangsa. Oleh karena itu, Good Readers, pada hari ini, mari kita renungkan kembali ya. Kalau kita saat ini sedang melakukan segala aktivitas kita, maka hendaklah aktivitas itu jangan terlampau egois. Artinya, kita bisa sendiri, misalnya begitu ya, berhasil sendiri, misalnya begitu ya. Ya tidaklah, kalau bisa kita berbagi dengan yang lain. Bukan berbagi uangnya gitu ya, tetapi bagaimana berbagi ilmunya, berbagi caranya, mengajak orang supaya sama-sama bekerja sama, misalnya begitu. Sehingga berkat itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Memang betul, mungkin kita terjebak dengan segala kebutuhan yang pada saat ini mendesak. Tetapi tidak ada salahnya, kalau kita menjadi berkat bagi orang lain, pasti Tuhan memberkati kehidupan kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.